Mahasiswa IPA 1 SMA Universitas Diponegoro. Nah, kali ini saya akan memberikan 6 penerapan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya memberikan contoh tersebut, saya akan menjelaskan impuls dan momentum. Oke, yang pertama yaitu impuls. Impuls adalah hasil kali gaya konstan sesaat dengan selang waktu gaya bekerja. Impuls merupakan besaran vektor yang artinya memiliki arah. Impuls dinotasikan dengan I, satuannya N kali as atau kilogram meter per second. Untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak, maka perlu dikerjakan gaya pada benda tersebut selama selang waktu tertentu. Contohnya pada saat memukul bola kasti dengan pukulan kasti. Nah, gaya pukulan kasti dikalikan dengan selang waktu selama gaya bekerja pada bola tersebut disebut sebagai impuls. Dengan rumus I sama dengan F dikali delta T. Dengan keterangan I sama dengan impuls dalam kilogram meter per second, F sama dengan gaya impuls dalam Newton, delta T sama dengan selang waktu gaya bekerja dalam second. Yang kedua yaitu momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda. Momentum juga merupakan besaran vektor yang artinya memiliki arah. Momentum dinotasikan dengan P dengan satuan kilogram meter per second. Contohnya adalah sebuah benda bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V mempunyai momentum. Besar momentum benda tersebut merupakan perkalian antara massa dengan kecepatannya. Benda-benda yang massanya besar atau benda-benda yang bergerak dengan laju yang besar memiliki momentum yang besar. Dengan rumus P sama dengan M dikali V. Dengan keterangan P sama dengan momentum benda dalam kilogram meter per second, M sama dengan massa benda dalam kilogram, V sama dengan kecepatan benda dalam meter per second. Selanjutnya adalah hubungan impuls dan momentum, yaitu dalam seperti ini. Yang dapat didapatkan I sama dengan P2 kurang P1 atau I sama dengan delta P. Dengan dapat disimpulkan impuls sama dengan perubahan momentum delta P. Ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Dengan keterangan P1 sama dengan momentum awal benda dalam kilogram meter per second, P2 sama dengan momentum akhir benda dalam kilogram meter per second, V1 sama dengan kecepatan awal benda dalam meter per second, V2 sama dengan kecepatan akhir benda dalam meter per second. Menendang bola. Ketika seorang pemain sepak bola menendang bola secara tiba-tiba dengan paksa, bola tersebut akan melepaskan tembakan. Saat bola diam, kecepatannya 0. Oleh karena itu, hasil kali massa dan kecepatan benda, yaitu momentum, menjadi 0. Setelah gaya diberikan oleh pemain, momentum meningkat ke nilai yang lebih tinggi karena perkembangan kecepatan. Perubahan momentum yang tiba-tiba ini mengarah pada pembentukan gaya impuls. Gaya impuls membantu bola melakukan perjalanan jarak jauh dalam durasi waktu yang singkat. Alu dan mortar atau tumbukan. Ketika alu menghantam mortar, tenaga dalam waktu singkat diberikan pada bumbu yang dikandungnya. Gaya ini sangat kuat dan memiliki waktu respon yang kecil. Dengan demikian, gaya impuls menyebabkan benda-benda yang ada di mortar hancur dan pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ini juga dikarenakan momentum yang besar yang dimiliki oleh alu karena memiliki massa yang juga yang besar. Kasur atau matras. Matras sering dipakai ketika olahraga atau biasa dipakai para pejudo. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika dibanting. Bayangkanlah ketika dirimu dibanting atau berbenturan dengan lantai. Ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuhmu dan lantai sangat singkat. Tapi ketika tubuh dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil. Helm. Di dalam helm terdapat lapisan lunak
seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala Anda terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, kita akan pusing-pusing ketika terbentur aspal. Palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja tetapi dibuat dari besi? Tujuannya adalah supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku misalnya akan tertanam lebih dalam. Momentum pun semakin besar karena massa palu yang besar. Sepeda menabrak tiang. Video sebelumnya menunjukkan sepeda bergerak dengan laju tertentu kemudian menabrak sebuah tiang. Semakin cepat sepeda bergerak, maka kerusakan yang timbul semakin besar. Atau semakin besar massa sepeda, semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan. Maka sepeda dikatakan memiliki momentum yang besar. Nah, itu tadi adalah 6 penerapan dari impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.